Okey guys, ini pendedahan terbesar betapa liciknya strategi Indonesia, dan Malaysia adalah tourism champion Asia Tenggara untuk 2 tahun berturut-turut mengatasi target 42 juta pelancong masuk. RM1 Malaysia tu seharga 4,000 lebih. Kau bayanglah masyarakat Malaysia datang ke Indonesia shopping-shopping. Akhirnya perputaran duit di Indonesia ni sangat banyak jadinya. Padahal baru dari satu negara Malaysia. Bahkan untungnya kita jugalah rakyat Malaysia, sebab kita boleh melancong ke Indonesia. Sebab tukaran mata wang pun jadi lebih murah kan. Banyak yang cemburu saudara, dalam dan luar negara. Rupiah terlemah sepanjang masa. Duit kamu murah. Duit kamu murah, tahu tak? Sebagian warga Malaysia kerap menunjukkan kesombongan ketika nilai ringgit Malaysia menguat terhadap rupiah. Seolah-olah selisih angka di papan kurs otomatis menjadi bukti superioritas ekonomi. Padahal ukuran kekuatan ekonomi tidak berhenti pada nilai tukar semata. Indonesia justru sedang menjalani fase transformasi besar, bergeser dari negara yang dulu dicap sebagai pasar konsumtif menuju negara produsen yang membangun fondasi industrinya sendiri. Ketika Indonesia mulai mengurangi ketergantungan impor, memperkuat sektor pangan, serta mendorong hilirisasi tambang agar tidak lagi menjual bahan mentah. Arah kebijakannya menjadi jelas, menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Ketika Malaysia sibuk membanggakan kurs, Indonesia fokus membangun rantai produksi dan memperluas pijakan dalam perdagangan global. Ini bukan soal angka harian, melainkan soal struktur ekonomi jangka panjang. Menariknya, pelemahan rupiah justru bisa menjadi keuntungan strategis. Produk Indonesia di pasar internasional menjadi lebih kompetitif dan terasa lebih murah dibandingkan produk Malaysia. Bagi eksportir dalam negeri, situasi ini membuka peluang keuntungan yang lebih besar. Jadi jika Malaysia merasa unggul hanya karena ringgit menguat, mungkin yang mereka banggakan hanya angka di papan kurs. Sementara Indonesia justru sibuk membangun kekuatan ekonomi yang nyata dan berjangka panjang. Okey guys, ini pendedahan terbesar betapa liciknya strategi Indonesia, dan Malaysia adalah tourism champion Asia Tenggara untuk 2 tahun berturut-turut mengatasi target 42 juta pelancong masuk. Menang dari Indonesia 4-0. Tahukah anda bahawa Presiden Indonesia Prabowo ada strategi untuk menurunkan rupiah supaya orang Malaysia membayar hutang Indonesia? Sekarang nak bina ibu negara baru. Lepas tu dia juga jadikan anak saudara dia Deputy Governor Bank. Apa ni? Dan bukan itu saja, dia telah jadi ni member Gaza Foundation of Peace. Boleh bayar $1 bilion. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Prabowo itu pandai. Kerana dengan jatuhnya rupiah maka akan jadi seperti air duit masuk ke Indonesia. Sektor Jakarta KL, ingat minyak naik bagi Indonesia. Garuda RM27,646, emas RM938, dekat 50% harga bas lebih pada Garuda. Kadar keuntungannya naik sehingga 31 juta. Salah satu syarikat tourism yang terbesar di Malaysia. Bukan itu saja, margin dia daripada 1% ke 5% kerana apa? Lagi ramai turis keluar daripada Malaysia, ke luar negara. Jadi ini strategi licik dia ya. Memanglah bila kita ke sana, kita shopping, maka untung orang Indonesia. Saya pun tak sangka bila saya ke Indonesia naik Woosh, rupanya bayar hutang dia orang, kerana 53% daripada customer Woosh adalah orang Malaysia. Saya pula, aku nak pergi Indonesia lah, peduli apa aku tidak. Tapi rupiahnya begini, kalau indeks naik situ pasti ada flow asing masuk situ juga kan, nggak mungkin domestik sendiri yang bisa mendorong itu ke level yang seperti itu. Jadi tinggal tunggu waktu aja rupiahnya menguat juga. Jadi dari sini udah bisa lihat negara-negara barat itu terancam ketika mata uang kita melemah. Tapi syaratnya apa? Kita harus jadi negara eksportir. Sehingga mereka terdesak. Mau nggak mau wajib impor barang dari kita. Kalau harga satu meja ini di kita $1.000, di mereka udah $2.000, udah $3.000. Nggak kompetitif mereka sama kita. Semakin lemah mata uang kita, semakin hancur negara mereka. Pabrik-pabrik mereka akan tutup semua.
Karena mereka terpaksa beli barang dari sini, harganya jadi lebih murah. Masuk gak sih di otak lu? Ternyata ketika rupiah melemah, Indonesia diuntungkan. Kalau Indonesia mau jadi negara maju, ya rupiah harus melemah. Simple aja. Kenapa Cina bisa sedemikian powerful, ekonominya bangkit? Simple, karena yuan lemah, sengaja bahkan dilemahkan sama pemerintahnya. Kenapa sengaja dilemahkan? Supaya barang-barang made in China harganya lebih murah. Kompor made in China lebih murah dibanding kompor made in Amerika Serikat. Sehingga makin banyak orang-orang Amerika Serikat yang kalau belanja kompor, gelas, sendok, baju, celana ke Cina. Karena mata uangnya sengaja dilemahkan. Jadi kalau lu berpikir waras, lu pengen negara lu maju, mau gak mau apa? Kita bahkan wajib melemahkan mata uang kita sendiri. Jadi lu gak usah panik kalau rupiah naik ke 17.000, 811.000. Panik gak? Enggak usah panik. Kenapa? Indonesia bisa tambah cuan. Simple, itulah yang dilakukan Cina. Itu bahkan yang dilakukan Vietnam. Makanya jangan heran Vietnam GDP-nya bisa 8%. Karena produk-produk made in Vietnam menjadi kompetitif, jadi lebih murah. Nah orang Indonesia lu udah harus tahu punya mindset seperti itu. Jangan mau lu ditipu, ditakut-takutin Indonesia bakal bubar, Indonesia bakal hancur ketika rupiah 17.000, nanti 17.000, nanti 18.000. Gak usah. Kenapa? Karena lu pengen negara lu tambah kaya raya. Ini penting buat kita pahamin supaya lu gak gampang panik. Tapi kalau lu pengusaha, lu orientasi ekspor, lu pasti paham apa yang gue bilang. Potensi sangat baik, sudah bayangkan. Saya teliti esok Perdana Menteri Singapura akan datang, private visit, dia nak join saya buka puasa. Saya kata syaratnya masih diturun airport, dia tak boleh makan sampailah buka puasa. Ini kena tahap persahabatan dua negara, dan mungkin dalam tempoh selepas itu Presiden Indonesia, kemudian sudah tahu kita juga akan ke negeri iftar bersama rakyat. Tapi yang penting nak tekankan, prestasi negara kita itu baik. Saya bimbang kalau ada usaha melemah dan mengkhianati ini. Banyak yang cemburu, saudara, dalam dan luar negara. Tak boleh terima kenyataan kita sedang meningkat baik. Yelah, ringgit naik, warga Malaysia ramai-ramai tukar uang ke rupiah untuk liburan ke Indonesia. Bukan sahaja rakyat Indonesia yang bekerja dekat Malaysia ni untung besar, sebab bila kita punya mata wang semakin mengukuh, maka gaji mereka pun jadi mahal. Bahkan untungnya kita jugalah rakyat Malaysia, sebab kita boleh melancong ke Indonesia, sebab tukaran mata wang pun jadi lebih murah kan. Cuba kalau diperhatikan, sebenarnya Indonesia pun lebih beruntung daripada kita, sebab bila pelancong Malaysia masuk ke Indonesia, ianya akan membantu merangsang ekonomi negara mereka, betul tak, daripada sektor pelancongan. Bahkan akan membantu peniaga-peniaga tempatan di Indonesia sana. Alhamdulillah lah, itu rezeki untuk rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia, dan juga rezeki untuk rakyat Indonesia di Indonesia. Bahkan rezeki untuk kita rakyat Malaysia kerana boleh menikmati keindahan Indonesia. Orang Malaysia ini sampai kaget waktu pertama kali masuk Alfamart di Indonesia. Katanya harganya itu kayak balik ke Malaysia 20 tahun lalu. Sambil senyum-senyum, mereka langsung pilih jajanannya. Begitu nemu es krim 3 rasa, mereka langsung speechless. Katanya di Malaysia nggak ada yang seperti ini. Tapi comel lah. Ini tak ada. Saya minta tadi ke Malaysia. Pas coba konversi harga Milo ke ringgit, mereka cuma geleng-geleng kepala. Murahnya sampai jauh banget. RM1.56. Ush, RM1.56. Apa? Milo RM1. Mereka puas banget, cuma modal RM20 udah bisa belanja macam-macam. Bagaimana dengan pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.